Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Tayyib, qabla nata'allam, hayya bina nabda dirasatana qiraati Ummil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar Al-Quran Hadis dengan judul Membudayakan Hidup Sederhana dan Menyantuni Du'afa. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian baca sendiri, tidak Ana bacakan untuk menyingkat waktu. Ya, adapun ayat dan hadis pada pagi hari ini kita akan belajar. Ayat yang pertama adalah Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, sebelum Bapak jelaskan, kita akan uraikan dulu kata anfaqu. Ya, ini kira-kira hukum bacaannya apa? Nun mati ketemu dengan huruf fa, dibaca ikhfa. Ya, betul sekali. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu adalah dibaca samar. Artinya nunnya tidak dibaca jelas dan juga tidak dibaca berdengung, akan tetapi samar, tidak nampak. Maka kalau kalian perhatikan bunyinya anfaqu, seperti bukan nun, berbeda dengan kata anfaqu. Nah, ya, karena ini hukum bacaannya adalah ikhfa, maka bacanya adalah anfaqu. Ya. Baik, untuk kosakata bisa kalian baca sendiri. Ya, nanti materinya akan Bapak kirimkan kepada kalian. Kita langsung kepada terjemah dan penjelasan ayatnya. Terjemahnya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi anak-anak, kata anfaqa yunfiqu di dalam bahasa Arab itu sebetulnya bermakna dua, bermakna positif dan juga bermakna negatif. Kenapa? Karena kata anfaku secara bahasa itu sebetulnya artinya adalah menghabiskan uang atau membelanjakan uang. Ya, baik itu dalam kepentingan positif. Contohnya apa? Menafkahi keluarga, kemudian menyantuni anak yatim, kemudian untuk mencari ilmu dan seterusnya. Dan juga kata anfaqo ini sebetulnya juga bermakna negatif. Untuk apa? Menghabiskan uang dalam rangka kemaksiatan. Banyak contohnya ya, tidak perlu Bapak sampaikan di sini. Nah, kemudian yang kedua, kata yusrifu. Itu adalah masdar dari kata asrofa. Asrofa yusrifu. Apa maksudnya? Yaitu segala bentuk dari ketidakwajaran. Jadi semua hal yang tidak wajar itu disebut dengan isrof atau yusrif. Ya. Nah, ternyata kata asrofa di sini juga tidak bermakna hanya untuk dalam membelanjakan hartanya, tetapi juga bermakna dalam menggunakan sesuatu, tidak hanya uang. Contoh berpakaian, ya, berpakaian yang tidak wajar itu juga disebut dengan isrof atau berlebihan. Kemudian berbuat maksiat itu juga disebut dengan isrof atau berlebihan. Nah, kemudian kata yang ketiga adalah lam yaqturu atau kata dari kata al-iqtar. Artinya apa? Menahan diri dari memberi nafkah atau dari menghabiskan uang. Atau dalam kata lain disebut dengan kikir, pelit dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, ayat ini secara jelas menyuruh kita bijak dalam membelanjakan harta. Artinya apa? Kita tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh
kikir. Kita mengenal istilah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu adalah yang seimbang. Ya. Itu yang pertama, ayat ini. Kemudian yang kedua, ayat ini juga secara tidak langsung menyuruh kita untuk hidup secara sederhana, bersahaja, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk tambahan, al-israf, menurut beberapa ulama tafsir menyatakan bahwa al-israf itu berlebih-lebihan di sini adalah membelanjakan harta untuk kemaksiatan. Nah, itu ya. Itu untuk penjelasan ayat Al-Furqan, Al-Quran, ayat surat Al-Furqan ayat 60-67. Nah, kemudian yang kedua, surat Al-Isra surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya. Anak-anak yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarganya, keluarga-keluarga yang dekat itu akan haknya. Hak. Nah, apa itu hak? Menurut ulama Mesir yang bernama Imam Mutawalli Sya'rawi, ternyata hak di sini ada dua. Yang pertama hak maklum atau hakul maklum, kemudian yang kedua adalah hak ghairu maklum. Apa yang dimaksud dengan hakul maklum? Hakul maklum itu hak yang sudah pasti, sudah diketahui ukurannya, kadarnya, yaitu kewajiban seseorang. Contohnya apa? Zakat. Ya. Zakat itu sudah diketahui dan sudah harus dikeluarkan. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Sementara yang kedua, hakku ghairu ma'lum adalah membelanjakan harta dengan bersifat sunnah. Kalau dia kerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia tidak kerjakan, maka tidak masalah. Contohnya apa? Sedekah, ya. Kemudian berinfak, menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Jadi hak di sini, saya ulangi lagi, ada dua. Hakul ma'lum dan hakku ghairu ma'lum. Kemudian penjelasan selanjutnya, kata miskin, al-miskin. Apa itu miskin? Apa bedanya dengan fakir? Ya. Al-miskin itu identik dengan kata sakinah. Pernah dengar kata sakinah? Selamat ya, mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Ya. Miskin dengan sakinah itu asal katanya sama, yaitu berasal dari kata sakana, yang berarti tenang. Artinya apa? Orang-orang miskin itu pada hakikatnya tenang. Kenapa? Karena pendapatan yang ia dapatkan itu sama dengan pengeluaran yang ia harus belanjakan. Artinya seimbang. Berbeda dengan fakir. Kalau fakir itu pendapatan yang ia dapatkan lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang harus ia keluarkan. Ya, maka sebetulnya kedudukannya itu antara fakir dengan miskin. Fakir lebih didahulukan, kemudian baru miskin. Nah, kemudian apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan. Ketika ia dalam perjalanan, kemudian ia kehabisan bekal. Ya. Kemudian wala tubadzir tabdzira. Nah, di sini adalah larangan dari Allah untuk berbuat tabdzir, yaitu berbuat boros. Yang mana menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan boros di sini adalah mengeluarkan harta tidak pada tempatnya, yang seharusnya diberikan kepada ini dan itu dan seterusnya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan kebutuhan. Dia sebetulnya tidak butuh membeli pakaian, ternyata dia beli, dipaksakan beli. Nah, itu disebut dengan pemborosan. Artinya, tabdzir itu sama dengan tadi di ayat sebelumnya kata israf, ya, yaitu membelanjakan uang secara berlebih-lebihan dan tidak tepat sasaran. Ya, anak-anakku sekalian, ayat ini surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 itu berisi larangan dan perintah. Ya, berisi larangan dan juga berisi perintah. Perintahnya apa? Perintahnya ini adalah memberikan hak, baik itu zakat maupun yang bersifat sedekah, ya, infak dan seterusnya, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang du'afa. Di ayat ini disebutkan ada dua, ada miskin dan ibnus sabil, padahal banyak ya, ada fakir, miskin dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah larangan. Larangan dari Allah untuk berbuat boros. Nah, kemudian Imam Mutawalli Sya'rawi menjelaskan larangan dari kata tabdzir atau boros ini ada dua. Yang pertama adalah mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah melampaui batas yang seharusnya ia keluarkan. Kenapa ini dilarang oleh agama? Karena seandainya dia mengeluarkan infak atau zakat atau sedekah yang melampaui batas yang dituntut oleh syariat, maka kemungkinan dia akan menyesal. Itu yang pertama, karena uangnya habis. Atau ada kemungkinan yang kedua, dia akan merasa riya, sombong. Wah, tuh semua harta saya sedekahkan. Maka amalnya akhirnya akan menjadi sia-sia. Itu yang pertama. Kemudian apa yang dimaksud dengan tabdzir dilarang di sini? Menurut Imam Sya'rawi yang kedua, yaitu larangan membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, kemudian ayat selanjutnya dijelaskan di sini, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang bersifat boros tadi, yang mengeluarkan hartanya keterlaluan, itu adalah saudara syaitan. Ya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu kepada Tuhannya itu bersifat kufur. Kenapa disamakan orang-orang yang boros disamakan dengan setan? Karena mereka memiliki sifat yang sama. Setan melampaui batasnya. Setan melampaui batas kepada Allah dalam hal kemaksiatan. Sementara sebagian manusia melampaui batas dengan cara apa? Berlebih-lebihan dalam menghabiskan uangnya. Baik anak-anak, untuk yang ketiga kita akan membahas surat Al-Isra ayat 29 sampai ayat 30 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang berarti, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Anak-anakku sekalian, untuk ayat ini sebetulnya sama juga dengan ayat sebelum-sebelumnya, yaitu perintah kita untuk seimbang. Jangan terlalu kikir dan juga jangan terlalu boros dalam membelanjakan hartanya. Di sini ada kalimat wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernya. Ini adalah bahasa kiasan yang berarti janganlah kamu terlalu pelit. Janganlah kamu terlalu kikir. Jangan terlalu kikir, tidak baik. Kemudian yang kedua ada kalimat
Wala tabsutha kullal basti. Dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Kenapa? Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Artinya jangan terlalu boros dalam menghabiskan harta. Nah, anak-anakku sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW melihat Sa'ad dalam keadaan berwudu. Kemudian Rasul mencelanya dengan mengatakan, ma hadzal saraf. Kenapa kok begitu borosnya? Kemudian Sa'ad bertanya, apakah di dalam berwudu itu ada pemborosan ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, bahkan ketika kamu berwudu di sungai, di aliran sungai. Itu artinya apa? Jangankan membelanjakan harta atau menghabiskan harta, mengeluarkan harta. Berwudu saja Rasul mengatakan jangan berboros. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk hidup sahaja, hidup sederhana, jangan terlalu boros dalam menghabiskan uang kita. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.